Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Najwa Alfa Hairina dan juga rekan saya Akmal Darnajah. Pada mata kuliah Sosiologi Dakwah kali ini kami akan mempresentasikan beberapa poin, yaitu karakteristik masyarakat pedesaan, yang kedua yaitu semarak dakwah masyarakat pedesaan, dan yang terakhir yaitu pendekatan dakwah tradisional. Dan penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Akmal dari Neja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang karakteristik budaya masyarakat pedesaan. Jadi saya akan menyebutkan beberapa poin intinya saja. Itu aslinya ada 6 poin karakteristik budaya masyarakat pedesaan. Itu ada 6. Saya sebutkan cuma 5 saja teman-teman. Oke, lanjut. Poin pertama, homogenitas budaya. Jadi kita sebagai masyarakat pedesaan itu ada masyarakat pedesaan ini cenderung memiliki kesamaan atau etnis budaya. Contohnya seperti nyadran. Di dusun saya itu nyadran ya teman-teman, etnis budayanya itu nyadran maupun bersih-bersih desa, atau sejenis budaya wayang kulit maupun kerawitan maupun beberapa budaya etnis itu dari pedesaan ya teman-teman, masyarakat pedesaan itu sendiri. Jadi poin pertama itu membahas tentang homogenitas budaya. Kita mengenal budaya masyarakat pedesaan maupun contoh-contoh etnis budaya di masyarakat pedesaan itu teman-teman. Terus poin yang kedua, adat istiadat. Nah, adat istiadat ini masyarakat pedesaan memegang teguh saat memiliki adat istiadat itu yang tinggi. Adat istiadat yang tinggi ini contohnya atau mewarisi tradisi leluhur. Contohnya seperti di dusun saya itu memiliki adat istiadat tradisi leluhur itu sangat kental teman-teman. Contohnya seperti ritual keduk beji di desa Tawon. Jadi keduk beji itu, ritual keduk beji itu contohnya kayak membersihkan sendang maupun bersih-bersih desa, itu seperti itu di desa Tawon. Seperti itu teman-teman, ritual geduk beji atau bersih-bersih sendang seperti itu. Terus yang ketiga, poin ketiga, gotong royong. Gotong royong masyarakat itu pedesaan itu mempunyai gotong royong atau membersihkan lingkungan dan memperbaiki lingkungan. Seperti contohnya kita gotong royong untuk persiapan 17 Agustus maupun membersihkan lingkungan di pedesaan maupun memperbaiki lingkungan di pedesaan seperti di dusun saya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Yang keempat, kekerabatan erat. Jadi masyarakat pedesaan ini mempunyai kekerabatan yang erat. Contohnya seperti di desa saya, seperti kita membantu atau kayak itu loh teman-teman, kayak kita berbaur dengan masyarakat itu udah kekerabatan erat itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi di masyarakat pedesaan itu sangat penting budaya kekerabatan erat itu sangat penting banget di masyarakat pedesaan seperti itu teman-teman. Jadi seperti gotong royong, berbaur masyarakat maupun sebagai macam bergaul itu harus dengan dengan masyarakat itu harus tahu kekerabatan erat itu kayak gimana, seperti itu teman-teman. Terus yang kelima itu beberapa inti pola pikir tradisional. Jadi pola pikir tradisional ini kita mempunyai jiwa masyarakat pedesaan memiliki kebiasaan atau kehidupan tradisional. Seperti contoh kehidupan tradisional itu kayak zaman-zamannya
nenek moyang yang dulu. Jadi kita harus kehidupan tradisional kayak wayang kulit maupun bersih-bersih desa maupun aktivitas kehidupan tradisional itu sendiri, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus ada beberapa inti maupun karakteristik budaya masyarakat pedesaan itu ada beberapa banyak macam. Itu aslinya ada 5 ya, teman-teman. Karakteristik budaya, karakteristik ekonomi maupun karakteristik beberapa itu banyak, teman-teman. Ini tak sebutkan satu aja ya, karakteristik sosial. Jadi tak sebutkan satu, aslinya banyak 4 maupun 5 poin saya bahas nanti gak cukup videonya, waktunya juga gak cukup, teman-teman. Seperti itu. Ini saya membahas satu poin aja, karakteristik sosial. Jadi pedesaan ini masyarakat pedesaan ini mempunyai karakteristik sosial. Inti nomor poin 1 itu kohensivitas tinggi. Mempunyai kohensivitas tinggi ini, masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang erat yang saling mengenal. Jadi setiap masyarakat pedesaan itu mempunyai hubungan mengenal, saling mengenal, itu wajar ya, teman-teman. Wajarnya ya kita saling berbaur masyarakat maupun hubungan yang erat maupun kita saling menyapa maupun gitu, teman-teman. Banyak berbaur ke masyarakat pedesaan seperti itu. Kohensivitas yang tinggi, mempunyai jiwa yang tinggi, saling berbaur yang erat gitu, teman-teman. Poin ke-1 yang karakteristik sosial di pedesaan. Poin yang kedua itu gotong royong. Masyarakat pedesaan sering melakukan gotong royong, kegiatan gotong royong. Di desa-desa kalian itu pasti banyak kegiatan gotong royong. Selanjutnya yaitu semarak dakwah di pedesaan. Oke, seringkali dakwah di pedesaan itu menjadi lebih efektif karena pendekatan-pendekatan dakwah yang dilakukan itu sudah diadopsi, sudah dijadikan serelevan mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan, yaitu seperti pendekatan melalui bahasa, budaya, dan juga struktur kemasyarakatan yang ada di sana. Nah, salah satu kunci keberhasilan dari eh, dakwah di pedesaan ini yaitu konsistensi dan juga keberlanjutan. Nah, masyarakat di pedesaan itu cenderung lebih konsisten ketika melakukan suatu hal yang mereka sukai, termasuk dalam dakwah itu sendiri. Dalam acara-acara dakwah gitu mereka cenderung lebih suka. Ketika mereka suka mengadakan acara, mereka akan lebih konsisten. Nah, ini yang merajuk ke efektif. Jadi pendekatan dakwah di pedesaan itu lebih efektif karena mereka juga melakukan konsistensi itu sendiri. Nah, di pedesaan juga terdapat kelompok atau komunitas yang rutin berkumpul untuk mendiskusikan ajaran agama. Contohnya yaitu majelis taklim, pengajian, dan lain sebagainya. Nah, di aktivitas-aktivitas ini semua kalangan terlibat. Semua kalangan dari muda-mudi, perempuan, laki-laki, dan juga perempuan semua terlibat. Contohnya di pedesaan juga melibatkan sebagai perempuan. Perempuan sendiri menjadi anggota aktif yang ikut dalam melakukan semarak dakwah ini. Seperti itu. Contohnya ya, yang saya berikan contoh yaitu di Ponorogo. Di Ponorogo itu sendiri ada suatu acara yang disebut dengan pengajian rutin Rabu Pahing Mantap. Nah, di situ acara ini kan diselenggarakan di seluruh Ponorogo yang bergantian di tempat-tempatnya. Di situ semarak dakwah dari perempuannya tersendiri itu lebih banyak, lebih banyak perempuannya untuk menjadi anggota-anggotanya pada pengajian itu, jamaah lah seperti itu. Nah, selain perempuan juga terdapat muda-mudi. Muda-mudi yang juga mengambil peran penting dalam semarak dakwah di pedesaan. Bagaimana sih cara muda-mudi itu untuk
untuk mengajukan dakwah, untuk melanjutkan dakwah, untuk menyiarkan dakwah mereka itu seperti apa. Nah, para muda-mudi di pedesaan itu mengambil peran ketika ada acara. Ketika ada acara mereka juga berperan, mereka mengikuti kepanitiaan, contohnya seperti itu. Atau mereka juga banyak yang mengabdikan diri mereka ke masyarakat seperti mereka mengajar di TPQ atau TPK yang pastinya mereka juga akan menyebarluaskan dakwah mereka itu sendiri ke kalangan anak-anak seperti itu dengan menyebarkan seperti Al-Qur'an dan juga kisah-kisah Nabi. Jadi di pedesaan itu cenderung ketika mereka sudah menyukai suatu hal, mereka akan terus berkonsisten dalam melakukan acara tersebut ketika mereka mengadakan suatu acara seperti itu. Dan juga efisiensi dari semua orang yang mengikutinya. Mereka berperan, mereka mengambil peran sendiri-sendiri. Baik perempuan yang saya katakan tadi, perempuan menjadi jamaah, mereka lebih semangat dalam mengikuti kajian-kajian seperti itu, dan juga para muda-mudi yang mengikuti taklim juga, ataupun mereka juga mengabdikan diri di TPQ TPA, yang sehingga keberlanjutan itu pasti ada. Keberlanjutan dakwah di kalangan pedesaan itu selalu ada karena selalu ada generasi-generasi selanjutnya. Nah, itu poin penting dari semarak dakwah di pedesaan. Oke, teman-teman, memasuki poin terakhir yaitu pendekatan dakwah tajanaal. Sebenarnya dalam Islam itu sendiri dakwah sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak zaman kita Nabi. Jadi nabi-nabi kita itu juga sudah melakukan dakwah atau seruan-seruan kepada umat Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, dakwah-dakwah ini, metode-metode yang mereka gunakan atau cara-cara yang nabi-nabi kita gunakan itu sudah diadopsi. Diadopsi sesuai tempat, sesuai kultur. Jadi, para masyarakat yang menerima dakwah itu sendiri lebih masuk atau lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Seperti itu. Nah, ada beberapa metode yang sampai sekarang ini masih eksis ya, teman-teman, yang sebenarnya dari lama sudah ada. Nah, metode salah satunya yaitu metode bilisan, yaitu menggunakan lisan secara langsung, seperti melalui ceramah, khutbah maupun pengajian. Nah, eee Bilisan ini memungkinkan para pendakwah itu berinteraksi langsung kepada jamaah atau kepada audiens sehingga terjadi tanya jawab seperti itu sehingga para jamaah itu lebih paham. Nah, Nabi kita juga melakukan amalan seperti itu, teman-teman. Nabi kita juga berdakwah, juga melakukan khutbah-khutbah di berbagai masjid seperti itu. Lalu pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan bilhal atau menggunakan tindakan. Nah, metode ini menggunakan tindakan nyata seperti kegiatan sosial atau amal yang menunjukkan keteladanan atau perilaku yang baik. Seperti Nabi kita ya teman-teman. Nabi kita juga melakukan dakwah bilhal ini. Seperti contohnya Nabi Muhammad itu tidak menjelaskan secara langsung bagaimana tata cara sholat taraweh. Tetapi beliau melakukan sholat taraweh seperti itu, melakukan sholat taraweh kemudian dilihat para sahabat sehingga para sahabat itu tahu bagaimana cara Nabi kita sholat tarawih yang betul sehingga diamalkan. Atau Nabi kita juga melakukan dakwah bil hal ini menggunakan tindakan, yaitu tindakan amal baik seperti beliau bersedekah, beliau membantu orang sesama seperti itu. Selanjutnya yaitu dakwah bil kolam atau dakwah menggunakan tulisan. Metode dakwah ini seperti dibukukan seperti itu. Mereka buku seperti para sahabat-sahabat Nabi itu menerbitkan buku, menulis buku yang sehingga mereka juga menyerukan agama Islam. Di situ terdapat banyak banget ilmu-ilmu seperti itu. Nah, kemudian disesuaikan dengan perkembangan Islam di berbagai daerah yang disesuaikan dengan kultur tadi ya teman-teman. Di daerah Jawa tersendiri itu yang paling terkenal menyebarkan agama Islam yaitu para wali songo, yang mereka juga memiliki metode-metode dakwah eh, atau pendekatan-pendekatan dakwah yang sangat menarik, yaitu seperti wali songo itu menggunakan
menyaksikan wayang maupun karawitan dan juga seni ketoprak. Jadi, para wali songo itu mengadopsi kesenian itu sendiri digunakan sarana untuk berdakwah, digunakan sarana untuk menyiarkan agama Islam agar masyarakat setempat itu menjadi lebih paham, menjadi lebih, mudah dimengerti seperti itu. Karena zaman dahulu itu mungkin, Islam itu masih sedikit rancu, masih agak ada kebingungan. Ketika disambungkan dengan kesenian, ketika disambungkan dengan, kebiasaan-kebiasaan mereka, Islam itu sendiri akan mudah dicerna, mudah untuk dipahami di masyarakat-masyarakat kita, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dari kami itu cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.